Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, cerita kitab suci hari ini mirip sekali. Perjanjian lama cerita tentang seorang janda miskin tinggal tepung sekap barangkali, dikatakan sesukat tepung, jadi tinggal mungkin satu kali masak saja. Dia mencari kayu api dan akan pulang membuat roti, dia makan bersama anaknya, lalu selesai, habis, tidak ada apa-apa lagi. Dikatakan dalam bacaan tadi, kami mati karena tidak punya apa-apa lagi. Nah, dalam keadaan begitu, bertemu dengan nabi besar dalam perjanjian lama, tokoh besar, yaitu Nabi Elia. Elia berteriak, saya haus, tolong ambil air saya minum. Janda itu pergi ambil air. Sebelum dia kembali membawa air, Elia berteriak lagi, tolong roti juga. Jadi bukan hanya air, tetapi roti. Pada saat itulah perempuan itu bereaksi. Demi Tuhan, yang ada tinggal ini doang, saya akan mengolah ini menjadi roti, saya makan dengan anak saya dan habis, kami akan mati. Elia berkata, buat roti ini sama saya dulu, baru kemudian engkau mengolah kepada anak-anakmu. Nah, cerita begitu ya. Jadi janda itu membuat roti itu kepada Elia, baru kemudian mengolahnya untuk anak-anaknya. Jadi apa yang ada hampir habis itu diolah semua dan diberikan kepada Elia. Dalam Injil hari ini ada cerita yang mirip. Orang datang ke Bait Allah dan sebelum masuk di situ ada peti persembahan dan ada bolongnya. Orang memasukkan uang sebagai persembahan. Tetapi peti persembahan pada zaman dulu itu terbuat dari logam begitu ya. Jadi kalau orang memasukkan uang kertas ya tidak kedengaran bunyinya. Tapi kalau orang memasukkan logam, koin, akan bunyi ting. Jadi orang Yesus duduk di Bait Allah dan dia memperhatikan itu. Jadi banyak orang datang memasukkan uang di dalam peti persembahan itu dan ya tidak bunyi karena uang kertas. Nah, datang janda miskin, dia memberi uang logam dan bunyinya ting. Nah, Yesus memberi komentar pada kejadian itu. Apa komentar Yesus? Dia katakan janda miskin ini yang memberi uang receh, yang bunyinya ting, itu dia memberi lebih banyak daripada orang lain yang memberi tidak bunyi karena uang kertas. Jadi koin itu lebih banyak daripada uang kertas, kata Yesus. Alasannya apa? Yesus mengatakan orang yang memberi dari uang kertas itu, dia memberi dari kelimpahannya. Dia punya banyak. Dan dia memberi itu tidak ada apa-apanya. Tetapi koin itu hanya tinggal itu doang, itu yang milik dia. Dia memberi semuanya, apa yang ada padanya, nafkahnya dia beri. Nah, kata Yesus, orang yang memberi dengan uang kertas itu memberi dari kelimpahan, sedangkan janda ini memberi dari kekurangan. Sudah nggak ada, dia masih memberi. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, di dalam kitab suci ada frasa-frasa atau ungkapan-ungkapan tentang persembahan diri ini. Persembahan diri, apa yang dibuat oleh janda miskin dalam kitab perjanjian lama, pun janda miskin dalam kitab perjanjian baru hari ini, itu adalah orang-orang yang mempersembahkan diri. Diri berarti ya segala yang ada padanya dia berikan. Nah, di dalam kitab suci umpamanya dalam surat Roma, Paulus berkata tentang persembahkanlah tubuhmu sebagai kurban yang hidup, kurban yang kudus, dan kurban yang berkenan kepada Allah. Tubuh itu adalah seluruh diri kita persembahkan.
atau Yesus di dalam Injil Yohanes bab 15 berbicara tentang kasih. Dia katakan tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seseorang yang memberikan nyawa kepada sahabatnya. Memberikan nyawa berarti ya segala-galanya dia berikan. Ibu bapak, saudara-saudara. Nah, ini yang disebut dengan persembahan diri. Bahkan dalam surat Ibrani yang kita baca pada bacaan kedua, dikatakan oleh surat Ibrani itu bagaimana Yesus mengorbankan dirinya seluruhnya, dia berikan untuk keselamatan kita. Nah, bagaimana itu kita bisa mengerti persembahan diri? Mari coba kita kembali kepada Golgota, Kalvari, pada waktu Yesus disalibkan. Nah, kita semua tahu bahwa lambungnya ditikam dengan tombak pada waktu itu. Dan keluarlah darah dan air seperti dilambangkan di dalam gambar-gambar kerahiman. Nah, jangan kita lupa kejadian itu. Kejadian itu terjadi, lambung Yesus ditikam dengan tombak itu terjadi pada waktu dia sudah mati. Dia sudah mati. Pilatus menyuruh orang-orangnya datang periksa mayat-mayat itu. Dan kalau sudah mati, sebenarnya kakinya itu dipatahkan. Tetapi ketika mereka datang pada Yesus, kalau dia belum mati, kakinya itu dipatahkan. Nah, sekarang pada waktu mereka tiba kepada Yesus, dia sudah mati. Nah, pada saat itulah serdadu namanya Longinus, kemudian dia bertobat dan menjadi orang baik. Longinus, dia tikam lambung Yesus dengan tombak dan keluarlah darah dan air. Apa yang terjadi maksudnya adalah Yesus itu sudah habis, masih lagi ditikam dengan tombak, artinya dia berikan segala-galanya, tidak ada yang sisa. Yang sisa itu air dan darah itu habis juga. Dia berikan semuanya untuk kita. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, saya tutup permenungan ini. Di dalam Ekaristi Kudus, tiap-tiap kali kita merayakan Misa Kudus, kita mendengar kata-kata yang amat keramat, amat hikmat. Dan pada waktu itu umat semua menyatakan hikmat dan keramat itu. Pada waktu Ekaristi ada saat di mana disebut dengan bahasa liturgi saat konsekrasi. Waktu itu Yesus mengulang apa yang dia lakukan di Kalvari itu, di Golgota itu. Ketika dia berkata kepada kita, ambil dan makan. Inilah tubuhku. Ambil dan minum. Inilah darahku. Itulah saat di mana kita semua menyatakan hormat kita kepada yang keramat ini. Kita semua mengangkat tangan seperti begitu. Tandanya bahwa ini saat yang amat kudus di dalam perayaan Ekaristi, di mana Tuhan memberi segala-galanya kepada kita. Segala-galanya artinya tidak ada lagi sisa yang dia tinggalkan untuk dirinya, semuanya dia habiskan kepada kita. Nah, apa yang kita petik tiap-tiap kali kita mengikuti Misa Kudus? Kita mesti melihat diri kita seperti Yesus. Dia mengambil roti, dia mengucap syukur, dia memberkati, dia memecah, lalu kemudian dia bilang makan, dia bagi. Begitu, kita mesti melihat diri kita setiap kali kita mengikuti Misa Kudus. Saya mesti menyediakan diri kita sebagai satu pribadi yang bisa diambil. Kemudian sesudah diambil, dikuduskan, diberkati oleh Tuhan sendiri. Dan setelah diambil dan diberkati, saya rela untuk dipecah. Dan setelah dipecah-pecah, saya juga rela untuk dibagi. Nah, ini adalah spiritualitas dari Ekaristi Kudus. Diriku harus tersedia untuk diambil, diberkati,
dipecah lalu dibagi. Nah, Ibu Bapak, kalau itu terjadi, berarti kita itu mulai takut. Jangan-jangan habis. Nanti habis. Kalau saya terus-menerus diambil, kalau saya terus-menerus dipecah-pecah, ya lama-lama habislah aku. Seperti kita jalan dengan membawa apel di tangan kita, lalu kemudian ada teman kita, bolehkah saya ambil satu? Ya boleh ambil. Nah sekarang tinggal ini, bolehkah saya ambil? Wah kita, waduh tinggal satu, lalu kita mulai genggam ini. Nah, kita takut nanti habis. Ibu Bapak, hari ini Tuhan memberitahu kepada kita perumpamaan yang amat indah dalam bacaan perjanjian lama tadi. Elia berkata kepada perempuan itu, jangan takut. Tepung yang ada di dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak yang ada di dalam buli-buli itu tidak akan habis. Ibu Bapak, kalau kita beri dengan rela, dengan tulus hati, maka kasih kita itu menjadi nyanyian bagi siapapun. Kalau dia buta, tetap dia merasakan kasih kita. Kalau dia tuli, dia tetap merasa, mendengar nyanyian kita. Karena kasih itu menyentuh hati setiap orang. Dan kalau kita mau menyediakan diri kita untuk diambil, diberkati, dipecah, dan dibagi-bagi, Ibu Bapak percaya Tuhan akan menyediakan tanpa habis. Artinya persembahan diri kita itu diperhitungkan oleh Allah sebagai satu kebenaran. Dan dia akan membalas kebenaran itu dengan mencurahkan kepada kita lebih banyak daripada yang kita berikan. Coba ini menjadi iman percaya kita. Dan Ibu Bapak dan saya, kita semua berjuang untuk menjadi semakin sempurna. Tidak ada yang sempurna dari antara kita. Termasuk di dalam cinta kasih tadi itu. Berbagi. Habis sampai habis itu. Kita tidak sempurna. Tetapi kita belajar dan bertumbuh, berkembang untuk menjadi sempurna seperti Tuhan. Kita ingat pada waktu dia menciptakan langit dan bumi, itu peristiwa Tuhan membangun rumah kita ini itu 6 hari. 6 hari. Dia menciptakan kita manusia pada hari yang ke-6. Tetapi sebelum dia menciptakan kita, dia menciptakan dulu fasilitas. Supaya orang yang nanti dia ciptakan ini hidup. Bisa bertumbuh dan berkembang. Maka hari pertama dia menciptakan waktu. Waktu itu perlu supaya orang hidup. Yang kedua, dia menciptakan tempat. Tempat itu perlu supaya orang hidup. Kalau tidak ada tempat, bagaimana kita mau tanam? Mau tanam padi di mana? Tempat itu perlu. Hari kedua Tuhan menciptakan fasilitas ini. Dan hari ketiga dia menciptakan tanam-tanaman, pohon-pohonan, buah-buahan, daun-daunan. Supaya orang bisa dapat makan. Nah Ibu Bapak, persembahan diri itu artinya kita mempersembahkan kepada sesama kita, mempersembahkan kepada Tuhan fasilitas-fasilitas hidup yang Tuhan sudah beri kepada kita. Berikan kita punya waktu kepada orang lain. Orang lain itu siapa saja yang bukan diri kita. Entah cucu kita, entah itu anak kita, entah itu tetangga kita. Berilah kita punya waktu kepada mereka. Kalau dia meminta waktu kita. Berilah kita punya tempat kepada dia. Kalau dia perlu kita punya tempat. Umpamanya dia mau nginap di rumah kita. Atau dia mau mampir sebentar minum teh atau apa. Berilah apa yang kita punya. Makanan, roti, beras, atau uang. Apa saja pakaian yang ada pada kita yang orang butuhkan. Beri. Itu fasilitas untuk hidup. Persembahan diri artinya kami mempersembahkan fasilitas hidup yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Dan persembahan itu diperhitungkan Allah sebagai satu kebenaran. Semoga dengan cara hidup seperti begini, kita akan menebar nyanyian cinta kasih tanpa kesudahan. Amin.